Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan isi makalah kami yang berjudul Penggunaan Afiks Asing di Majalah Tempo edisi 2021. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Mika Krisnamarsito, Muhammad Ihsan Hadi, Muhammad Fikri Al-Rosad, Husnul Khotimah, Emira Naisa Imani, Leni Marlindawati, Nida Ul Hasanah, Kristina Widya Andini, Nur Hikmatul Rizkiyah, dan Kalilah Sahwanur Rahman. Pada bab 2 pada kajian teori kami memaparkan afiks dan afiksasi. Pertama adalah pengertian afiks dan afiksasi. Afiks adalah sebuah bentuk yang biasanya berupa morfem terikat lalu diimbuhkan dalam sebuah dasar pada proses pembentukan kata. Hal ini diungkapkan oleh Khair pada tahun 2007 dan Muslih pada tahun 2009. Afiks adalah bentuk kebahasaan yang terikat dan hanya mempunyai arti gramatika. Ia merupakan juga unsur langsung suatu kata, namun bukan merupakan bentuk dasar yang memiliki kesanggupan dalam membentuk kata-kata baru. Putra Yasa pada tahun 2010 mengatakan afiks adalah bentuk pada suatu kata merupakan unsur langsung, di mana bukan kata atau pokok kata yang memiliki kemampuan melekat pada bentuk-bentuk lain. Berdasarkan beberapa definisi mengenai afiks, menurut para ahli, disimpulkan bahwa afiks adalah suatu bentuk terikat yang diimbuhkan pada bentuk dasar. Afiks digunakan untuk membentuk kata-kata baru dari sebelumnya. Lalu yang kedua adalah afiksasi. Afiksasi adalah proses pembubuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Dalam proses ini terlihat unsur, yaitu unsur dasar dan bentuk dasar afiks dan makna gramatikal yang dihasilkan. Putra Yasa mengatakan bahwa afiksasi adalah atau pengimbuhan adalah proses dari pembentukan kata dan membubuhkan afiks imbuhan pada bentuk dasar, baik bentuk dasar, tunggal ataupun kompleks. Berbeda dengan pendapat Sudarmo pada tahun 1990 yang berpendapat bahwa afiks adalah penggabungan antara morfem bebas dan morfem terikat. Lalu disimpulkan bahwa proses afiksasi terjadi apabila sebuah morfem terikat dibubuhkan atau diletakkan pada sebuah morfem bebas secara urutan lurus. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis afiks. Ada 4 jenis-jenis afiks. Yang pertama prefiks, yang kedua sufiks, yang ketiga infiks, dan yang keempat klofiks. Ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama, prefiks adalah afiks yang diimbuhkan di depan bentuk dasar. Ini menurut Khair 2007 halaman 178. Menurut Alwi 2003 halaman 31 mengatakan bahwa afiks yang ditempatkan di bagian depan suatu bentuk dasar dinamakan dengan prefiks atau awalan. Yang selanjutnya sufiks. Sufiks adalah afiks yang diimbuhkan pada posisi akhir bentuk dasar. Menurut Khair 2007 halaman 178, Alwi 2003 halaman 31 juga mengatakan bahwa apabila morfem terikat ini digunakan pada bagian belakang kata, maka dinamakan dengan sufiks akhiran. Yang selanjutnya infiks. Infiks adalah afiks yang diimbuhkan di tengah bentuk dasar. Menurut Khair 2007 halaman 178. Menurut Alwi 2003 halaman 31 sampai 32 juga mengatakan bahwa infiks atau sisipan adalah afiks yang disisipkan di tengah kata dasar. Selanjutnya konfiks. Konfiks adalah afiks yang berupa morfem terbagi yang terdiri dari bagian pertama. Menurut Khair 2007 halaman 179, menurut Krida Laksana 2007 halaman 29 juga berpendapat bahwa konfiks merupakan afiks yang terdiri dari 2 unsur, yaitu di bagian depan bentuk dasar dan di bagian belakang bentuk dasar, atau suatu morfem dengan satu makna gramatikal. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan makna afiks asing. Makna afiks asing yang pertama yaitu prefiks, yang kedua infiks, yang ketiga sufiks, yang keempat konfiks, dan yang kelima klofiks. Yang pertama prefiks, men, ber, me, pen bermakna melakukan sesuatu.
Prefiks pen, pe bermakna orang yang melakukan sesuatu. Prefiks di tidak mengubah kelas kata dan didampingi dengan adverbial negasi tidak dan adverbial kata akan. Infiks el bermakna yang menunjukkan benda yang mengarahkan sesuatu. Infiks bermakna sesuatu yang terjadi secara berulang atau terus-menerus. Selanjutnya sufiks. Sufiks lah bermakna yang memerintah. Sufiks an bermakna sebuah bentuk usaha tergantung kata dasar yang mengikutinya. Konfiks ke an bermakna yaitu sifat, keadaan, perbuatan, dan tempat. Selanjutnya yaitu klofiks. Klofiks per an, beran, memperkan bermakna hal atau hasil ialah hal atau hasil dari suatu yang melakukan perbuatan pada kata yang sejalan. Klofiks di kan dibubuhkan berupa verba, nomina, dan adjektiva bermakna tergantung pada konteks kalimatnya. Afik asing adalah afik yang berasal dari bahasa asing lalu digunakan dalam bahasa Indonesia. Fungsinya itu untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia dengan kata-kata baru. Masuk pada materi berikutnya yaitu makna afiks asing. Yang pertama, fungsi dan makna afiks dari bahasa Inggris. Kalau kita perhatikan, ada afiks dari bahasa Inggris yang membentuk kata benda menjadi kata sifat, yaitu sufiks is, dan membentuk kata benda menjadi kata benda abstrak, yaitu sufiks isme dan sufiks isasi. Sufiks isme dan sufiks isasi memiliki makna hal yang berhubungan dengan bentuk dasarnya. Kemudian contoh sufiks isme adalah patriotisme dari kata dasar patriot ditambah sufiks isme. Dan contoh kata sufiks isasi adalah sosialisasi, berasal dari kata dasar sosial kemudian ditambah sufiks isasi. Yang kedua, fungsi dan makna afiks dari bahasa Arab. Contohnya ada raga ditambah i menjadi ragawi, badan tambah i menjadi badani, kemudian alam ditambah a menjadi alamiah. Adapun makna yang dinyatakan adalah sifat yang berhubungan dengan bentuk dasarnya. Contoh maknanya adalah ragawi bersifat keragaan. Yang ketiga, fungsi dan makna afiks dari bahasa Sanskerta. Contohnya ada afiks man, wat, dan wati yang berfungsi untuk membentuk kata benda baik dari kata dasar benda maupun dari kata dasar sifat. Misalnya seni ditambah man menjadi seniman, budaya ditambah wan menjadi budayawan, seni ditambah wati menjadi seniwati. Secara makna, afiks man, wan, dan wati bermakna agentif. Seniman bermakna orang yang memiliki jiwa seni. Budayawan bermakna orang yang ahli atau mengabdikan diri dalam bidang kebudayaan. Seniwati adalah orang yang berkarya seni pada instansi atau perusahaan dan sebagainya. Kemudian afiks wati selalu mengacu pada berjenis kelamin wanita, sedangkan sufiks man dan wan mengacu pada pria dan wanita. Selanjutnya ada afiks wa yang berfungsi membentuk kata sifat dari bentuk dasar kata kerja. Misalnya pada kata swakarya, swakarsa, bentuk dasar katanya adalah kata benda. Kemudian maknanya adalah bersifat yang bersumber dari kemampuan sendiri. Contohnya tadi ada swakarya bermakna karya sendiri, swadaya bermakna atas kemampuan sendiri. Lalu ada afiks para yang berfungsi membentuk kata benda dari kata dasar kata benda. Kemudian maknanya adalah menyatakan jamak. Contohnya ada
Para mahasiswa bermakna banyak mahasiswa. Para tamu bermakna banyak tamu. Kemudian, afiks maha berfungsi membentuk kata sifat dari dasar kata kerja dan kata benda. Kemudian maknanya adalah berhubungan dengan sifat ketuhanan. Misalnya, maha mengetahui, maha mendengar, dan maha melihat. Dari segi maknanya, afiks maha ini menyatakan makna yang paling atau superlatif. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai majalah Tempo. Nah, teman-teman udah tahu belum sih apa itu majalah Tempo? Jadi, majalah Tempo adalah majalah berita mingguan Indonesia yang meliput berbagai macam berita politik. Tempo merupakan majalah pertama yang tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah. Majalah Tempo pertama kali diterbitkan dengan edisi perkenalan, lalu diikuti oleh edisi pertama pada tanggal 6 Maret 1971. Sejumlah wartawan muda termasuk Gunawan Muhammad, Fikri Jufri, Nur Rusanto, Kristianto Wibisono, Yusril Jalinus, dan Putu Wijaya sepakat untuk mendirikan majalah berita mingguan yang pada akhirnya diberi dengan nama Tempo. Pada tanggal yang sama, yaitu 6 Maret 1971, nomor perdana Tempo lahir di salah satu blok gedung di Jalan Senen Raya nomor 83, Jakarta, dengan Yayasan Jaya Raya sebagai penerbitnya. Saat ini, majalah berita mingguan Tempo memiliki tempat istimewa di hati pembacanya. Kunci keberhasilan terletak pada penyajian yang eksklusif dan gaya bahasa yang enak dibaca. Baik, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini ada 4 subtopik bahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada pendekatan penelitian, lalu yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada data dan sumber data, lalu yang terakhir ada teknik pengumpulan data. Di sini saya akan membahas 2 subtopik, yaitu pendekatan penelitian dan metode penelitian. Baik, langsung saja kita ke subtopik yang pertama, yaitu pendekatan penelitian. Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan afiks asing pada majalah Tempo edisi 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Jadi, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi pada bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks secara khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alami. Pendekatan penelitian kualitatif lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori substansi berdasarkan dari konsep-konsep yang timbul pada data empiris. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data dan mengenai penggunaan afiks asing pada majalah Tempo edisi 2021. Lalu kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini kami sebagai peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti mencari data-data yang dibutuhkan dengan baik dan benar menggunakan metode kualitatif yang mempunyai karakteristik data, yaitu dalam proses analisisnya tidak menggunakan angka-angka dan biasanya berupa paparan atau penjelasan secara rinci menggunakan kata-kata atau sebuah kalimat. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami bentuk dan makna afiks asing dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori. Pada penelitian kami, peneliti memilih untuk menggunakan instrumen penelitian, yaitu human instrument, atau dapat dikatakan juga peneliti sendirilah yang menjadi instrumen penelitian pada peneliti ini. Karena pada penelitian ini yang mengumpulkan data dan menganalisis data adalah peneliti itu sendiri. Teknik analisis data yang dipilih atau digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data dan analisis deskriptif. Jadi pada analisis ini peneliti mengumpulkan data-data yang diinginkan, yang kemudian peneliti analisis data-data tersebut dan selanjutnya akan dideskripsikan hasil dari analisis peneliti dan menyimpulkan hasil penelitian. Untuk posisi peneliti sendiri di dalam penelitian ini yaitu
sebagai peneliti utama, sehingga dari awal proses penelitian hingga akhir penelitian hanya penelitilah yang melakukannya tanpa ada campur tangan dari orang lain. Untuk waktu dan durasi penelitian ini yaitu 1 minggu karena peneliti harus mencari dan memilih topik yang sesuai dan juga tepat. Untuk lokasi pada penelitian ini tidak ada karena pada penelitian ini lebih ke arah analisis tulisan melalui majalah Tempo sehingga tidak ada namanya observasi lapangan atau lokasi yang digunakan dalam penelitian ini. Materi selanjutnya yaitu data dan sumber data. Studi dokumen atau teks merupakan kajian dari bahan dokumenter yang tertulis melalui buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya. Pendapat ini diambil dari Sujarweni tahun 2019. Pada penelitian ini memiliki subjek penelitian yaitu majalah Tempo yang dipublikasikan pada tanggal 22 sampai 28 November tahun 2021 yang berjudul Wabah Predator Seks. Selain memiliki subjek penelitian, pada penelitian ini juga memiliki objek penelitian yaitu tulisan atau isi dari majalah, yang dimana tulisan selanjutnya akan dianalisis mengenai proses bentuk dan makna afiksasi, khususnya afiks asing. Dalam majalah Tempo kami menemukan 10 prefix infra. Yang pertama, infrastruktur. Infra adalah prefix, struktur adalah nomina, dan infrastruktur nomina. Kata di atas terbentuk dari prefix infra plus struktur yang tergabung pada kata infrastruktur dan tetap membentuk kategori nomina. Yang kedua, prefix swa. Swa plus foto sama dengan swafoto, dan swa plus daya sama dengan swadaya. Dua kata di atas terbentuk dari prefix swa plus foto nomina yang tergabung pada kata swafoto, dan dari prefix swa plus daya nomina yang tergabung pada kata swadaya, dan keduanya tetap membentuk kategori nomina. Yang ketiga, prefix bio. Bio plus diesel sama dengan biodiesel, dan bio plus teknologi sama dengan bioteknologi. Dua kata di atas terbentuk dari prefix bio plus diesel nomina yang tergabung pada kata biodiesel, dan dari prefix bio plus teknologi nomina yang tergabung pada kata bioteknologi, dan keduanya tetap membentuk kategori nomina. Yang keempat, prefix eko. Eko plus wisata, verba, sama dengan ekowisata. Kata di atas terbentuk dari prefix eko plus wisata atau verba yang tergabung pada kata ekowisata dan mengubah bentuk menjadi kategori nomina. Yang kelima adalah prefix trans. Trans plus gender sama dengan transgender adalah verba. Kata di atas terbentuk dari prefix trans plus gender nomina yang tergabung pada kata transgender dan mengubah bentuk menjadi kategori verba. Yang keenam, prefix maha. Maha plus siswa sama dengan mahasiswa. Kata di atas terbentuk dari prefix maha plus siswa nomina yang tergabung pada kata mahasiswa dan tetap membentuk kategori nomina. Yang ketujuh, prefix pra. Pra plus saji sama dengan prasaji, pramusaji atau nomina. Kata di atas terbentuk dari prefix pra plus saji nomina
yang tergabung pada kata pramusaji dan tetap membentuk kategori nomina. Yang kedelapan, prefiks manu plus manufaktur, verba. Kata di atas terbentuk dari prefiks manu plus faktur, nomina, yang tergabung pada kata manufaktur dan mengubah bentuk kata menjadi kategori verba. Yang kesembilan, prefiks pro plus aktif sama dengan proaktif atau adjektiva. Kata di atas terbentuk dari prefiks pro plus aktif atau adjektiva yang tergabung pada kata proaktif dan tetap membentuk kategori adjektiva. Yang terakhir, prefiks re plus aktif sama dengan reaktif atau adjektiva. Re plus produksi sama dengan reproduksi atau nomina. Re plus presentasi sama dengan representasi atau nomina. Kata di atas terbentuk dari prefiks re plus aktif adjektiva yang tergabung pada kata reaktif dan tetap membentuk kategori adjektiva. Prefiks re plus produksi atau nomina yang tergabung pada kata reproduksi dan tetap membentuk kata nomina. Dan representasi, prefiks re plus presentasi atau nomina. Kata tersebut tetap membentuk kategori nomina. Bentuk-bentuk sufiks. Yang pertama ada sufiks if, intensif sebagai contoh kata, intens sebagai adjektiva, dan if sebagai sufiks. Kata tersebut tergabung pada kata intensif dan tetap membentuk kata menjadi kategori adjektiva. Yang kedua, sufiks is. Propagandis sebagai contoh kata, propaganda sebagai nomina, dan is sebagai sufiks. Kata tersebut tergabung pada kata propagandis dan tetap membentuk kata menjadi kategori nomina. Yang ketiga ada sufiks ik. Artistik sebagai contoh kata, artis sebagai nomina, dan ik sebagai sufiks. Kata tersebut tergabung pada kata artistik dan mengubah bentuk kata menjadi kategori adjektiva. Yang keempat ada sufiks itas. Religiositas sebagai bentuk kata, religi sebagai nomina, dan itas sebagai sufiks. Kata tersebut tergabung pada kata religiositas dan tetap membentuk kata menjadi kategori nomina. Yang kelima, sufiks a. Prosedural sebagai contoh kata, prosedur sebagai nomina, dan al sebagai sufiks. Kata tersebut tergabung pada kata prosedural dan mengubah bentuk kata menjadi kategori adjektiva. Yang keenam, sufiks isme. Ekshibisionisme sebagai contoh kata, eksibisi sebagai nomina, dan isme sebagai sufiks. Kata tersebut tergabung pada kata ekshibisionisme dan tetap membentuk kata menjadi kategori nomina. Yang ketujuh, sufikus. Tendensius sebagai contoh kata, tendensi sebagai nomina, dan us sebagai sufiks. Kata tersebut tergabung pada kata tendensius dan mengubah bentuk kata menjadi kategori adjektiva. Yang kedelapan, sufiks logi. Sosiologi sebagai bentuk kata, sosial sebagai adjektiva, dan logi sebagai sufiks. Kata tersebut tergabung pada kata sosiologi dan mengubah bentuk kata menjadi kategori nomina. Yang kesembilan, sufiks or. Literator sebagai contoh kata, literasi sebagai nomina, dan or sebagai sufiks. Kata tersebut tergabung pada kata literator dan tetap membentuk kategori nomina. Dan yang ke-10, sufiks isasi. Globalisasi sebagai contoh kata, global sebagai adjektiva, dan isasi sebagai sufiks. Kata tersebut tergabung pada kata globalisasi dan mengubah bentuk kata menjadi kategori nomina. Konfiks. Yang pertama, re sebagai prefiks, ditambah presentasi sebagai nomina, ditambah it
sebagai sufiks menjadi kata representatif. Kata tersebut terbentuk dari konflik berupa prefiks re ditambah presentasi sebagai nomina dan sufiks if yang tergabung pada kata representatif dan mengubah bentuk kata menjadi kategori adjektiva. Selanjutnya, saya akan menjelaskan makna afiks asing pada prefiks. Yang pertama ada kata infrastruktur yang berarti cara sesuatu disusun atau dibangun. Apabila ditambah prefiks infra menjadi infrastruktur yang berarti prasarana. Yang kedua ada prefiks swa pada kata swafoto, kata foto yang berarti potret atau gambaran. Apabila ditambah prefiks swa menjadi swafoto yang berarti potret diri yang diambil sendiri dengan menggunakan kamera ponsel atau kamera digital untuk diunggah ke media sosial. Yang ketiga ada swadaya, kata daya yang berarti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Apabila ditambah prefiks swa menjadi swadaya yang berarti kekuatan, tenaga, atau sendiri. Selanjutnya ada prefiks bio. Yang pertama ada biodiesel. Kata diesel yang berarti mesin motor yang memakai bahan bakar solar. Apabila ditambah prefiks bio menjadi biodiesel yang berarti bahan bakar mesin diesel yang sebagian atau seluruh berasal dari bahan organik. Yang kedua ada bioteknologi. Kata teknologi yang berarti keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Apabila ditambah prefiks bio menjadi bioteknologi yang berarti teknologi yang menyangkut jasa hidup. Selanjutnya ada prefiks eko. Yang pertama ada ekowisata. Kata wisata yang berarti berpergian bersama-sama untuk memperluas pengetahuan. Apabila ditambah prefiks eko menjadi ekowisata yang berarti wisata berbasis alam yang menekankan pembelajaran lingkungan dan memastikan lingkungan tidak dirusak oleh wisatawan atau kegiatan wisata. Yang selanjutnya ada prefiks trans. Yang pertama ada transgender. Kata gender yang berarti jenis kelamin, apabila ditambah prefiks trans menjadi transgender yang berarti mengganti jenis kelamin dengan operasi. Selanjutnya ada prefiks maha. Pada kata mahasiswa, kata siswa yang berarti murid atau terutama pada tingkat sekolah dasar dan menengah. Apabila ditambah prefiks maha menjadi mahasiswa yang berarti orang yang belajar di perguruan tinggi. Selanjutnya ada prefiks pra pada kata pramusaji. Kata saji yang berarti hidangan apabila ditambah prefiks pra menjadi pramusaji yang berarti orang yang melayani pesanan makanan dan minuman sesuai dengan permintaan. Selanjutnya ada prefiks manu pada kata manufaktur. Kata faktur yang berarti daftar barang kiriman yang dilengkapi keterangan nama, jumlah, dan harga yang harus dibayar. Apabila ditambah prefiks manu menjadi manufaktur yang berarti membuat atau menghasilkan dengan tangan atau mesin. Selanjutnya ada prefiks pro pada kata proaktif. Kata aktif yang berarti giat atau bekerja, berusaha. Apabila ditambah prefiks pro menjadi proaktif yang berarti lebih aktif. Selanjutnya ada prefiks re pada kata reaktif. Kata aktif yang berarti giat atau bekerja, berusaha. Apabila ditambah prefiks re menjadi reaktif yang berarti sifat cenderung tanggap atau segera beraksi terhadap sesuatu yang timbul atau muncul. Yang kedua ada reproduksi. Kata reproduksi yang berarti proses pengeluaran hasil, penghasilan. Apabila ditambah prefiks re menjadi reproduksi yang berarti pengembangbiakan tiruan atau hasil ulang. Dan yang ketiga ada representasi. Kata presentasi yang berarti penyajian atau petunjuk tentang sandiwara, film, dan sebagainya kepada orang-orang yang diundang. Apabila ditambah prefiks re menjadi representasi yang berarti perbuatan mewakili.
Baik, materi selanjutnya kita memasuki makna sufiks dan makna konfiks yang terdapat dalam majalah Tempo edisi 2021. Yang pertama, kita masuk pada pembahasan makna sufiks. Makna sufiks yang kami dapatkan, yang pertama yaitu intensif, yang berasal dari kata intens, yang berarti hebat atau sangat kuat, tentang kekuatan efek dan sebagainya. Apabila ditambah dengan sufiks if menjadi intensif, berarti secara sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal. Yang kedua yaitu ada propagandis, yang berasal dari kata propaganda, berarti penerangan tentang paham, pendapat dan sebagainya yang benar atau salah, yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang agar menganut suatu aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu. Apabila ditambahkan dengan sufiks is menjadi propagandis, berarti orang yang pekerjaan tetapnya melakukan propaganda. Yang ketiga ada pada kata artistik. Kata artistik itu diambil dari kata artis yang berarti ahli seni, seniman, dan seniwati. Apabila ditambah dengan sufiks ik menjadi artistik, yang berarti mempunyai nilai seni atau bersifat seni. Yang keempat yaitu ada autentisitas. Kata autentisitas itu diambil dari kata autentik yang berarti dapat dipercaya. Apabila ditambah sufiks itas menjadi autentisitas, yang berarti fenomena yang nyata dan terpercaya keberadaannya. Yang kelima ada prosedural, yang diambil dari kata prosedur yang berarti tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Dan apabila ditambah dengan sufiks al menjadi prosedural yang berarti sesuai dengan prosedur. Lalu ada radikalisme. Nah, radikalisme itu diambil dari kata radikal yang berarti secara mendasar sampai kepada hal yang prinsip-prinsip. Nah, lalu apabila ditambahkan dengan sufiks isme menjadi radikalisme yang berarti paham atau aliran yang radikal dalam politik. Materi tentang makna sufiks yang lainnya bisa teman-teman lihat pada salindia yang kami tampilkan. Lalu memasuki dengan pembahasan makna konfiks. Kami hanya mendapatkan satu, yaitu representatif. Kata representatif itu diambil dari kata presentasi yang berarti penyajian atau pertunjukan tentang sandiwara, film, dan sebagainya kepada orang-orang yang diundang. Apabila konfiks berupa prefiks re dan sufiks if menjadi representatif ketika digabungkan. Nah, itu tuh berarti dapat atau cakap atau tepat, mewakili sesuai dengan fungsinya sebagai wakil. Itu saja dari saya. Pada 4.2 bagian pembahasan, afiks asing dijelaskan dalam bahasa Indonesia tidak jauh berbeda dengan afiks bahasa Indonesia. Menurut penelitian sebelumnya pada buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah pada tahun 2008, afiks asing dalam bahasa Indonesia merupakan salah satu proses penyerapan istilah asing dalam bahasa Indonesia, yakni dengan mengubah morfem terikat asing dari istilah tersebut. Namun, afiks asing dalam bahasa Indonesia hanya terdiri dari prefiks asing dalam sufiks asing. Perbedaan lainnya menurut Ginanjar, makna yang dihasilkan setelah afiks asing dalam bahasa Indonesia tidak hanya menghasilkan makna gramatikal, tetapi juga bermakna leksikal. Afiks asing dalam bahasa Indonesia yang bermakna leksikal dapat menjadi morfem bebas, seperti kata genetik dan unik. Pada majalah ditemukan afiks asing ke dalam bahasa Indonesia pada majalah Tempo. Iyo Mulyono pada tahun 2013 menjelaskan bahwa afiks tersebut tidak dapat diartikan afiks bahasa Indonesia sebagai serapan dari bahasa asing, karena belum bisa keluar dari lingkungan aslinya atau belum bisa melekat terhadap kata-kata bahasa Indonesia. Lalu peneliti menjabarkan temuan-temuan afiks asing yang sudah dijelaskan pada bagian hasil penelitian.
Berikut Ada kami sekitar tampilkan lampiran 70 lebih kami yang berupa yang ditemukan tabel di sana. hasil Dari- penelitian di majalah dari Tempo 10 edisi 2021. prefix, 10 suffix, dan 1 konfiks. Simpulan dari kelompok kami adalah afik asing itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bahasa Indonesia, khususnya itu di media massa. Jadi ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu terus berkembang dan menyerap unsur-unsur penggunaan bahasa lain, dan juga perlu kita pertimbangkan itu keseimbangan antara daya tarik estetika dan pemahaman yang mudah bagi pembaca.